Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita panjatkan bersyukur kepada Allah yang telah mempertemukan kita kembali pada kajian sore hari ini yang melanjutkan pembahasan kitab Al-Iman bil Yaumil Akhir, yang pada kesempatan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan seputar turunnya Nabi Isa alaihi salam, dan lebih tepatnya kita sudah mulai membahas tentang hikmah kenapa Nabi Isa diturunkan di akhir zaman. Kita baru membahas dua, insya Allah akan kita lanjutkan yang berikutnya berkaitan dengan hikmah kenapa Nabi Isa yang diturunkan di akhir zaman. Yang ketiga yaitu anna Isa alaihi salam wajada fadla ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil Injil kama fi qawlihi ta'ala wa mathaluhum fil Injili ka zar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqih. Dalam surat Al-Fath ya. Jadi di antara hikmah kenapa Nabi Isa turun di akhir zaman adalah Nabi Isa mendapati keutamaan umatnya Nabi Muhammad SAW dalam Injil. Jadi beliau sudah tahu, sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti umatnya Nabi Muhammad itu karakternya seperti ini. Itu sudah ada dalam Injil. Ya, sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fath ayat 29, Allah mengatakan, wa mathaluhum fil Injil, dan perumpamaan para sahabat Nabi dan juga umat Nabi secara umum di Injil adalah kazar'in akhraja syat'ahu. Itu seperti tanaman yang menumbuhkan tunasnya. Fa'azarahu fastaghlada fastawa. Kemudian tunas itu tumbuh dan menjadi kuat, fastawa ala suqihi, dan dia menjadi menjulang tinggi di atas batangnya atau di atas akarnya. Ini perumpamaan umatnya Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam Injil. Sehingga Nabi Isa diturunkan untuk bisa melihat umatnya Nabi SAW yang beliau telah tahu, telah ketahui karakternya dalam Injil. Yang tentu akan memuaskan Nabi Isa. Ya, Nabi Isa sudah, wah ini umatnya Nabi Muhammad luar biasa. Maka Nabi Isa diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan sendiri bagaimana umatnya Nabi Muhammad yang beliau wahyukan atau yang beliau dapati dalam Injil. Fada'allaha azza wa jalla ayyaj'alahu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Isa pun berdoa kepada Allah supaya dimasukkan ke dalam umatnya Nabi Muhammad, supaya mendapatkan keutamaan yang ada dalam Al-Quran tadi. Ya. Nabi Isa berdoa semoga dijadikan sebagai bagian dari umatnya Nabi Muhammad. Fastajaballahu ta'ala du'a'ah, sehingga Allah kabulkan doa Nabi Isa. Farafa'ahu ilas sama, sehingga Nabi Isa tidak meninggal ketika di zaman beliau, namun Allah angkat beliau ke langit. Ya, illa ayyunzilahu akhiraz zaman mujaddidan lima darasa min dinil Islam. Sehingga beliau diangkat ke langit, kemudian sampai pada nanti akhirnya di akhir zaman akan Allah turunkan sebagai mujaddid, sebagai pembaharu, sebagai orang yang akan memperbaharui atau menghidupkan kembali apa yang telah hilang dalam agama Islam, telah ditinggalkan, telah tidak diamalkan, telah diabaikan oleh banyak orang, dilupakan ajaran-ajaran Islam. Beliau akan datang untuk merefresh kembali semua ajaran dari Nabi Muhammad SAW dan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Fawafaqa khurujad dajjal faqatalahu. Dan itu bertepatan dengan keluarnya Dajjal, sehingga Nabi Isa pun juga berperan untuk membunuh Dajjal. Ini diantara hikmah ya Nabi Isa turun di akhir zaman. Kemudian hikmah yang keempat, annahu yang zilu mukadziban lin nasoro.
Nabi Isa turun di akhir zaman, hikmahnya adalah untuk membantah orang-orang Nasrani yang menuhankan beliau. Fayudhiru zaifahum fi da'awahum al-abatil. Sehingga Nabi Isa akan menampakkan penyimpangan orang-orang Nasrani dalam klaim mereka yang batil, klaim bahwasanya Isa itu adalah Tuhan, klaim bahwasanya segala macam klaim-klaim tentang Nabi Isa akan membantahnya. Wa yuhlikallah al-milal fi zamanihi illal Islam, dan Allah akan menghancurkan agama-agama di zaman Nabi Isa turun dan akan menyisakan satu agama, yaitu agama Islam. Ya. Fa innahu yaksirus salib, maka Nabi Isa akan menghancurkan salib. Ya, wa yaqtulul khinzir, dan membunuh babi-babi. Ya, membunuhi babi. Wa yad'ul jizyah, dan akan menghapuskan jizyah atau upeti bagi orang-orang non-muslim yang tinggal di kekuasaan orang Islam. Ya, orang Islam ketika berkuasa, maka orang non-muslim boleh tinggal di negeri Islam yang pemerintahnya adalah pemerintah Islam, namun dengan catatan harus membayar jizyah sebagai jaminan bahwa mereka akan aman di negeri kaum muslimin. Ya. Nah, nanti di zaman Nabi Isa jizyah akan dihapuskan, tidak menerima lagi jizyah. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut tentang maksud dari menghapuskan jizyah. Itu yang keempat ya, sebagai pembantah orang-orang Nasrani. Yang kelima, hikmahnya adalah anna khususiyatahu bidzalika liqaulin Nabi SAW ana aulan nas bi Isa ibni Maryam fid dunya wal akhirah. Dan di antara hikmahnya adalah yaitu karena Nabi Isa merupakan orang yang istimewa di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan sebaliknya, ya. Nabi Muhammad SAW juga istimewa di sisi Nabi Isa alaihi salam. Ya, jadi kedua nabi ini adalah hubungannya sangat dekat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana aulan nas bi Isa bin Maryam. Akulah orang yang paling berhak ya terhadap Isa bin Maryam. Bukan orang Nasrani, bukan orang Yahudi, bukan siapapun. Akulah yang paling berhak atas Isa bin Maryam. Fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhassun nas bihi. Maka Nabi SAW adalah orang yang sangat khusus di sisi Nabi Isa alaihi salam. Ya. Wa aqrabuhum ilaihi, dan yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Fa inna Isa basyara bihi, karena Nabi Isa lah yang mengabarkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana dalam surat kalau tidak salah Al-Hasyr, ya. Nabi Isa mengatakan wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan aku memberi kabar gembira kepada kalian akan datangnya seorang rasul yang datang setelahku bernama Ahmad. Beliaulah yang mengabarkan tentang nabi terakhir dan juga sekaligus namanya. Wa da'al khalqa ila tasdiqihi, dan beliaulah Nabi Isa yang menyuruh orang-orang untuk membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Fala ghurwa ayyanala hadhil khususiyah wa yakunu min ummatihi. Maka tidak mengherankan ketika Nabi Isa mendapatkan kedudukan yang istimewa ini di sisi Nabi dan menjadi bagian dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa dan Nabi Muhammad ini adalah dua nabi yang paling khusus satu sama lain, ya. Itu hikmahnya. Taib, ini 5 hikmah ya kenapa Nabi Isa turun di akhir zaman. Kemudian kita akan lanjutkan beberapa faedah berikutnya berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam yang atau berkaitan dengan turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Poin berikutnya, latifatun badi'ah. Ada sebuah keindahan yang unik. Ya, ada sesuatu yang faedah yang unik atau faedah yang yang tidak ada pada orang lain yang berkaitan dengan Nabi Isa. Wahia anna Isa sahabi wa nabi. Yaitu bahwasanya Nabi Isa adalah satu-satunya yang merupakan sahabat yang juga adalah nabi. Kita tahu di antara sahabat Nabi nggak ada yang nabi
kecuali ini Nabi Isa alaihi salam. Imam Madzahabi rahimahullahu taala mengatakan Isa bin Maryam alaihi salam sahabiyun wa nabiyun. Nabi Isa bin Maryam adalah sahabat Nabi Muhammad SAW dan juga sekaligus seorang nabi. Fa innahu ra'a an-nabiy SAW lailatal Isra. Karena beliau melihat Nabi SAW di malam Isra dalam kondisi hidup. Kalau yang lain sudah meninggal. Ya, nabi yang masih hidup sampai sekarang kan cuma Nabi Isa. Dan dia menyaksikan Nabi Muhammad dalam kondisi hidup juga. Dan inilah pengertian sahabat Nabi. Ya, sahabat Nabi adalah orang yang menjumpai Nabi dalam kondisi hidup dan meninggal dalam kondisi Islam. Itu pengertian sahabat. Adapun nabi-nabi yang lain tentunya sudah meninggal. Mungkin bertemu dengan Nabi tapi sudah meninggal. Ya, kalau Nabi Isa masih hidup. Makanya beliau menjadi yang sahabi sekaligus Nabi. Ya. Wassalamu alaihi dan juga memberi salam kepada Nabi Muhammad SAW, fahuwa akhiru sahabati mauta, dan beliaulah sahabat yang paling terakhir meninggal. Ya, kita tahu dalam sejarah Islam ada sahabat yang terakhir meninggal, yaitu sahabat Abu Tufail Al-Laythi, ya. Amr bin Wathilah Al-Laythi. Ini meninggal di tahun 110 Hijriah. Namun tentunya itulah sahabat yang umum, ya. Namun sahabat yang betul-betul terakhir meninggal nanti Nabi Isa di akhir zaman, ya. Kemudian yang berikutnya, faedah berikutnya adalah qatluhu lid-dajjal, yaitu beliau akan membunuh Dajjal. Marra 'indal hadithi 'anid dajjali anna Isa alaihi salam yaqtulud dajjal. Telah datang atau telah kita bahas hadis tentang Dajjal bahwa Nabi Isa beliaulah yang akan membunuh Dajjal. Fatakunu nihayatud Dajjal ala yadi Isa alaihi salam. Sehingga kesudahan atau kematian Dajjal itu ada di tangan Nabi Isa alaihi salam. Ya. Kemudian faedah berikutnya adalah hukmuhu bil qisti bi syariatil Islam. Yaitu bahwasanya Nabi Isa akan menghakimi atau lebih tepatnya memerintah, ya. Memerintah manusia dengan keadilan dan menggunakan syariat Islam. Ba'da ayyaqdiya Isa 'ala ad-dajjal wa fitnatihi wa yakhruju Ya'juj wa Ma'juj kama sayati bayanuhu fayufsiduna fil ardi ifsadan fayad'u rabbahu fayastajibu lahu. Maka setelah Nabi Isa selesai membunuh Dajjal dan juga menghilangkan fitnah Dajjal, kemudian juga setelah Ya'juj dan Ma'juj itu keluar, nanti akan kita jelaskan, ya, dan mau berbuat kerusakan di muka bumi, maka Nabi Isa berdoa kepada Allah untuk, ya, supaya Allah menyelamatkan penduduk bumi dari Ya'juj dan Ma'juj. Fayastajibu lahu, maka Allah kabulkan doa Nabi Isa. Fayusbihuna mauta la yabqa minhum ahad, sehingga Ya'juj dan Ma'juj kemudian mati, ya. Mereka mati bergelimpangan di bumi, kemudian la yabqa minhum ahad, dan kemudian bersih tak bersisa. Allah bersihkan juga sekaligus dari bumi. Jadi bukan cuma Allah matikan Ya'juj dan Ma'juj, namun juga Allah nanti akan yang membersihkan bumi dari mayat-mayat mereka. Ba'da dzalika yatafarraq Isa alaihi salam lil muhimmah al-kubra. Maka setelah Nabi Isa selesai dari semua itu, dari membunuh Dajjal, kemudian telah selesai juga peristiwa Ya'juj dan Ma'juj, maka Nabi Isa mengemban satu tugas, ya, mengemban satu tugas yang sangat agung, allati anzala min ajliha, yang mana tugas tersebut atau yang Allah turunkan Nabi Isa dengan tujuan tersebut. Jadi Nabi Isa ini diturunkan bukan cuma untuk membunuh Dajjal, ya. Bahkan kita katakan ini bukan tujuan utama, membunuh Dajjal bukan tujuan utama. Nabi Isa diturunkan ada satu tujuan. Wahia, yaitu tahkimu syariatil Islam, yaitu
memerintah manusia dengan syariat Islam. Kama ja'a fi ahadits madhiyah, sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis-hadis yang sebelumnya. Ya. Dan Nabi Isa akan menjadi penguasa, akan memerintah manusia. Fa Isa alaihi salam saufa yahkumu bi syariatil Muhammadiyah. Nabi Isa nanti akan menghukumi manusia atau memerintah manusia dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat Islam. Wa yakunu min atba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan beliau statusnya adalah sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yanzil bi syara'in jadid, sehingga beliau tidaklah turun dengan membawa syariat yang baru. Ya, tidak membawa syariat itu, tapi menggunakan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'anna dinal Islam khatamul adyan, karena agama Islam itulah penutup para agama, penutup agama-agama yang lain. Tidak ada lagi agama baru atau syariat baru setelah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Isa hanya menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa 'amun li jami'il khalq, dan agama Islam adalah agama yang berlaku bukan hanya bagi kaum tertentu tapi bagi seluruh makhluk. Beda dengan ajaran Nabi Isa hanya untuk Bani Israel, ajaran Nabi Musa juga sama, ajarannya Nabi Ayub hanya untuk penduduk Madian dan seterusnya. Tapi kalau agama Islam untuk seluruh makhluk. Baqin ila qiyamis sa'ah la yunsakh. Dan agama Islam akan bertahan sampai hari kiamat dan tidak akan dinasakh atau diganti. Fayakunu Isa alaihi salam hakiman min hukam hadhil ummah. Maka jadilah Nabi Isa salah satu penguasa di antara penguasa-penguasa umat ini, menjadi pemimpin. Ya, Nabi Isa akan menjadi pemimpin kaum muslimin, menjadi khalifah, mujaddidan li amril Islam, yang akan memperbaiki perkara agama Islam. Mujaddid itu maksudnya bukan memperbarui dalam artian jadi sesuatu yang beda lagi, tidak, tapi mujaddidan itu menghidupkan kembali apa yang sudah hilang dari agama Islam. Idh la nabiyya ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena memang tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza nazala Isa hakama bil qist. Dan ketika Nabi Isa turun, beliau akan berhukum atau akan memerintah dengan keadilan. Wa kasara salib, dan akan menghancurkan salib-salib. Wa huwa ramzun nasraniyah al-muharrafah. Dan salib adalah lambang Nasrani yang menyimpang. Jadi beliau akan hancurkan lambang-lambang yang keliru tersebut. Ya, karena lambang itu kan diambil dari praduga yang salah. Apa itu? Praduga bahwasanya Nabi Isa mengorbankan dirinya untuk menebus dosa di tiang salib. Sehingga kemudian ini adalah lambang yang secara sejarah ini sudah keliru. Ya, secara sejarah sudah keliru, sehingga Nabi Isa akan menghancurkannya. Wa qatala al-khinzir alladhi harramahu al-Islam, dan akan membunuh babi yang itu diharamkan dalam Islam. Wa wada'ul jizyah, atau wa wada'al jizyah, dan beliau akan menghapuskan upeti bagi orang-orang non-muslim. Fala yaqbal minnal yahud wan nasara wal kuffar umuman illal Islam, sehingga Nabi Isa tidak menerima upeti lagi dari Yahudi dan Nasrani ataupun agama-agama lain, dan hanya menerima Islam saja. Karena kalau di syariat kita tadi pilihannya, kalau kita misalnya satu kaum itu kita perangi, ya kita dakwakan Islam, mau masuk Islam enggak? Ya, maksudnya kita tidak memaksa, ya, kita tidak kemudian menyuruhkan kamu masuk Islam. Bukan, ini namanya paksaan. Ya, tapi kalau kamu kafir, ya kita perangi, gitu ya. Diperangi, di jihad melawan orang-orang kafir. Kalau mereka masuk Islam, ya kita hukumi secara zahir, ya sudah, kamu Islam. Kamu bisa di bagian kaum muslimin, kamu dapat perlakuan sebagaimana kaum muslimin. Ya, Nabi mengatakan la yahillu damu imri'in muslim illa min ihdath thalath. Atau Nabi SAW mengatakan umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah.
Ya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat bahwa saya tidak sembahan yang benar kecuali Allah. Berarti artinya hukumnya adalah mereka diperangi. Nah, namun kalau mereka kemudian mau kemudian tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin dan membayar jizyah, mereka masih bisa mempertahankan agama mereka di lingkungan kaum muslimin. Yang penting bayar jizyah. Namun ketika Nabi Isa turun, maka opsi jizyah ini ya tidak berlaku lagi. Beliau akan tidak berlakukan jizyah ini. Wah, intinya kalau kamu nggak masuk Islam, ya berarti kamu orang kafir, harus diperangi sampai mati. Ya, jadi tidak ada lagi opsi jizyah, tidak lagi ada opsi upeti. Ya, di zaman Nabi Isa alaihissalam. Wa adamu qabulil jizyah la yu'addu naskhan. Dan tidak diterimanya jizyah atau upeti dari orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin bukan termasuk nasakh atau penghilangan syariat dalam agama atau penghapusan syariat. Bukan, Nabi Isa tidak menghapus syariat. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbara annal jizyata tuqbalu ila ayyang zila Isa. Karena Nabi sendiri yang mengabarkan, ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan bahwasanya jizyah itu akan terus diterima. Sampai kapan? Sampai Nabi Isa turun. Nah, setelah itu tidak akan diterima. Wa ba'da dzalika la tuqbal. Nah, setelah Nabi Isa turun tidak diterima. Fa hukmul jizyah laisa mustamirran ila qiyamis sa'ah. Maka hukum jizyah ini Nabi sudah menetapkan tidak akan sampai betul-betul selesai dunia ini, tidak akan sampai hari kiamat banget. Ya, bal huwa muqayyad bima qabla Isa alaihi salam wa laisa Isa huwa nasikhun laha. Namun Nabi menetapkan jizyah itu hanya berlaku berakhirnya kapan? Sampai Nabi Isa turun. Setelah itu syariat Islam menetapkan bahwasanya Nabi Isa yang dari sejak Nabi Isa akan jizyah itu sudah tidak berlaku lagi, sehingga Nabi Isa bukanlah yang menasakh ya syariat jizyah. Bal nabiyuna alaihi salam alaihi salatu wasalam huwal mubin lin nasakh. Namun Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang akan dinasakh di masa tersebut. Jadi yang menasakh itu Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nanti itu hanya berlaku sebelum Nabi Isa. Nabi Isa tidak berjalan dengan sendirinya, tidak kemudian aku menasakh, enggak, Nabi Isa tidak menasakh. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad yang menasakh sebut sejak Nabi masih hidup, itu nanti akan berlakunya hanya sampai Nabi Isa. Wa Isa alaihi salam yahkumu bisyar'ina, dan Nabi Isa hanyalah menjalankan syariat kita. Manut dengan syariat Nabi. Syariat Nabi mengatakan setelah Nabi Isa turun jizyah enggak berlaku, yaitu Nabi Isa hanya menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Qurtubi menjelaskan, fa Isa alaihi salam innama yanzilu muqarriran li hadhihi syariah. Nabi Isa alaihi salam ketika turun, beliau hanyalah ya mengakui syariat ini, hanyalah membenarkan syariat ini, tidak lebih. Ya, hanyalah mengkonfirmasi syariat Islam. Mujaddidan laha, dan menghidupkan syariat-syariat yang telah ditinggalkan. Idh hiya akhirus syara'i. Ya. Dan itu adalah syariat yang paling akhir. Yaitu syariat Islam itu adalah di antara syariat yang lain, syariat Nabi Muhammad yang paling terakhir. Ya kan ada syariat Nabi Ibrahim, syariat Nabi, kemudian syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa itu kan berubah-ubah. Ya. Nabi Ibrahim atau di zaman Nabi Yusuf Nabi Ibrahim, kemudian di zaman Nabi Yusuf misalnya itu kan sudah beda dengan kita. Nabi Yusuf boleh nggak di syariat Nabi Yusuf menyembah bersujud kepada manusia lain? Di zaman Nabi Yusuf boleh. Ya, para saudara-saudara Nabi Yusuf itu sujud kepada Nabi Yusuf. Dan itu sujud penghormatan ketika itu tidak dikhawatirkan sebagai sujud yang syirik atau yang dilarang. Adapun di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, syariat Nabi kita nggak boleh sujud kepada makhluk, nggak boleh. Ini antara contoh. Atau syariat Nabi Musa ketika ada najis, maka ya dibuang, yang kena najis itu dibuang, tidak bisa dibersihkan.
dan lain-lain yang berbeda. Dan syariat kita adalah syariat yang paling terakhir. Wa Muhammadun SAW akhirur rusul, dan Nabi sendiri juga merupakan Rasul terakhir. Fa yanzilu hukman muqsitan, dan Nabi maka atau fayunzilu hukman muqsitan, maka Allah Ta'ala menurunkan hukum yang adil. Wa idza sara hukman fa innahu sultan yauma idzin lil muslimin. Maka ketika itu menjadi suatu hukum, maka berarti Nabi Isa adalah sultan, pemimpin ya kaum muslimin ketika itu. Ya, khalifah ketika itu. Wala imama wala qadhi, atau wala imamun wala qadhiyun wala muftiyun, ya, qad qabadallah ta'ala al-ilm. Dan ketika itu tidak ada imam, tidak ada qadhi, tidak ada mufti, ya, semuanya Allah telah ambil, ya, ilmu itu telah Allah ambil. Wa khalan nas minhu, dan manusia sudah secara umum sudah tidak berilmu. Maka dari mana Nabi Isa kemudian bisa tahu syariat Islam seperti apa dan seterusnya? Maka fayangzilu wa qad alima bi amrillahi ta'ala lahu minas sama qabla ayyangzila ma yahtaj ilaihi min ilmin hadhihi syariah. Maka Nabi Isa pun turun, dan Nabi Isa ketika turun sudah mengetahui perkara syariat atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah tahu, Nabi Isa sudah Allah berikan ilmu tentang syariat yang dibutuhkan lil hukmi bihi bainan nas, yang dipakai untuk menghukumi manusia. Ya, walaupun Nabi Isa ketika masa beliau tidak pernah menjadi pemimpin, tidak pernah menjadi raja, ya, tidak pernah kemudian memimpin manusia, kok nanti akhir zaman kok jadi pemimpin. Maka Allah telah berikan ilmu kepada Nabi Isa sebelum Nabi Isa turun ke bumi. Tidak ada yang ngajarin Nabi Isa di bumi. Wal amal bihi fi nafsihi. Ya, Allah memberikan ilmu kepada Nabi Isa untuk bisa menghukum atau mengurus manusia, ya, mengatur urusan manusia dengan syariat, dan untuk beramal untuk diri beliau sendiri. Ya, beliau tahu cara sholatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Mungkin di zaman Nabi Isa sholatnya nggak sama dengan sholat kita, tapi ketika Nabi Isa turun di waktu subuh, Nabi Isa sudah bisa sholat dengan tata cara syariat kita, syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi Allah telah berikan ilmu bukan hanya untuk umat, tapi untuk diri beliau sendiri. Fa yajtami'u al-muslimun ilaihi, sehingga kaum muslimin bersatu di bawah kepemimpinan beliau. Wa yuhaqqimunahu ala anfusihim, dan beliau akan memutuskan perkara di antara manusia, di antara kaum muslimin. Idz la ahada yasluhu lidzalika ghairuhu, karena tidak ada seorang pun yang lebih cocok untuk memimpin kaum muslimin kecuali Nabi Isa alaihi salam. Wa li anna ta'tilal hukmi ghairu jaiz, dan karena menghilangkan hukum, ya, hukum syariat itu tidak boleh. Ya. Wa aidha fa inna baqa'ad dunya innama yakunu bi muqtadal taklif ila alla yuqala fil ardi Allah ala ma ya'ti, wa hadha wadih. Dan juga karena berlangsungnya dunia ini hanyalah dimulai dari pembebanan syariat kepada manusia sampai kepada tidak ada lagi yang mengatakan Allah di dunia ini. Itulah akhir dari syariat akan diterapkan. Setelah itu udah nggak ada lagi, tinggal orang-orang terjelek, ya, Ka'bah dihancurkan juga nggak ada yang peduli. Ya, inilah yang akan terjadi di akhir zaman. Taib, ini berkaitan dengan Nabi Isa akan menjadi penguasa, akan menjadi sultan nanti di akhir zaman dan berhukum dengan hukum syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu poin tentang hajinya Isa alaihi salam. Jadi Nabi Isa juga nanti akan berhaji, menunaikan ibadah haji.
Ja'a fi sahihi Muslim, datang dalam sahih Muslim dari Hanzalah Al-Aslami yang mengatakan, Sami'atu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yuhadditsu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan apa yang beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi Allah. La yuhillanna ibnu Maryam bifajjir rauha. Betul-betul nanti ya Nabi Isa bin Maryam akan istilah itu bertalbiyah, ya ihlal lah, bahasa fikihnya itu ihlal. Ihlal itu artinya meniatkan haji atau meniatkan umrah di mikot, itu namanya ihlal. Ya, la yuhillanna, Nabi Isa betul-betul akan berihlal, akan meniatkan, menjatuhkan niat haji dan umrohnya di satu tempat yang namanya Fajr Rauha, yang mana itu adalah satu tempat di antara Mekah dan Madinah. Jadi dia masih sekitar Madinah mau ke arah Mekah, maka Nabi Isa akan menjatuhkan niat haji di situ. Hajan au mu'tamiron, baik itu niat haji ataukah niat umroh, au liyuthanni au la yuthanniyannahuma, atau beliau akan berihram atau berihlal untuk keduanya, untuk haji sekaligus umrah. Kita nggak tahu apakah beliau hajinya tamattu ataukah qiron ataukah apa ya. Namun yang jelas beliau akan berhaji di akhir zaman nanti. Taib. Maksudnya adalah yajma'u bainal haji wal umrah, yaitu beliau menggabungkan haji dan umrah. Ya, kemungkinan adalah haji qiron, ya, haji yang bersamaan dengan umrah. Taib, yang berikutnya adalah berkaitan dengan kondisi yang akan terjadi atau kondisi secara umum ketika Nabi Isa berkuasa, yaitu tibul aish, yaitu penghidupan yang menyenangkan, wa umumur roha, dan kesejahteraan yang tersebar atau kesejahteraan yang merata, wantisyarul aman, dan keamanan yang merata. Jadi di segala tempat itu nggak ada lagi ketakutan, kemudian takut dibom, takut di ini, semuanya aman. Ya, nggak ada takut kecurian, takut, pokoknya kita aman di masa Nabi Isa, aman. Kemudian kesejahteraan juga melimpah, ya, hidupnya menyenangkan. Wa zuhurul barakat fi ahdihi, dan akan tampak berkah-berkah di masa Nabi Isa alaihissalam. Fa zaman Isa alaihissalam zamanu amnin wa salamin wa roha. Zaman Nabi Isa adalah zaman yang penuh dengan keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan, wa barakat, dan penuh dengan berkah. Haitsu yursilullahu fihi al-matar al-ghazir, yaitu ketika Allah menurunkan di masa beliau hujan yang melimpah, hujan yang banyak. Fa wa tukhrijul ardu thamarataha wa barakataha, maka bumi pun mengeluarkan buah-buahnya dan juga keberkahannya. Jadi bukan cuma buah tapi plus berkah dari buah tersebut. Wa yufidul mal, dan Allah akan, atau wa yufidul mal, harta itu akan tersebar. Wa tazulus syahna, dan permusuhan akan lenyap. Jadi orang-orang itu nggak saling bermusuhan. Wa tabaghud wa tahasud, juga akan lenyap juga. Saling membenci, saling hasad itu sudah lenyap di masa Nabi Isa. Ya, betapa menyenangkannya ya hidup di tengah orang yang nggak ada hasad ke kita, dan kita juga nggak hasad ke orang lain, itu kan bahagia sekali. Ya, kalau ada mungkin nikmat harta mungkin nggak mungkin sedang-sedang aja ya. Tapi kalau kita hatinya tenang, nggak hasad ke orang lain juga nggak, itu kan suasana yang sangat luar biasa menyenangkan. Dan datang dalam sebuah hadis dari Nawas bin Sam'an At-Tawil yang cukup panjang hadisnya, namun dipotong sesuai dengan kebutuhan di sini. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan, "Tsumma yursilullahu mataran." Kemudian Allah Ta'ala turunkan hujan. Ini hadisnya sebenarnya sebelumnya bicara tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini kan nanti kan berbuat kerusakan. Nabi Isa berdoa
bersembunyi, kemudian Allah yang akan membinasakan mereka. Nah, setelah Allah binasakan Ya'juj dan Ma'juj, mayatnya bergelimpangan, yursilullahu mataran. Allah turunkan hujan. Ya. La yukannu minhu baitun madar wala wabar. Dan hujan tersebut akan mengenai setiap rumah, baik itu madar ataupun wabar, yaitu rumah dari tanah liat ataupun rumah dari bata ataupun rumah dari bulu. Semuanya akan terkena hujan tersebut dan akan membersihkan semuanya. Fayaghsilul arda hatta yatrukaha kazzalafah. Sehingga bumi itu kemudian Allah bersihkan sampai seperti cermin. Maksudnya kan airnya banyak sehingga bersih, kemudian sampai orang itu kalau melihat bawah itu ya bisa ngaca gitu ya, karena bersih, kena air dan airnya bersih. Tsumma yuqalu lil ardi, kemudian dikatakan kepada bumi, ya ambiti thamarotaki, wahai bumi, tumbuhkanlah buah-buahanmu, ya wadurri barokataki, dan keluarkan juga berkahmu. Fayauma idzin ta'kulul isabah minar rumanah, ya. Maka ketika bumi telah mengeluarkan buah-buahnya dan sekaligus Allah berikan berkahnya, maka ketika itu sekelompok orang itu bisa makan dari satu buah delima. Bisa dibayangkan, satu buah delima itu kan kalau satu orang kadang bisa makan 2. Seginilah. Ini satu buah delima dimakan oleh beberapa orang. Kebayang berapa besar buah delimanya? Ya, itu berkah buah. Jadi kayak kita lihat ya, kalau di Indonesia subur, tapi stroberinya segini-segini. Kalau kita di Arab, apalagi di Gaza itu, wah segini-segini. Nah itu diantara berkah. Ya, kalau buah itu besar, nah itu berkah itu. Ya, maka ini bisa dibayangkan, satu buah delima itu dimakan beberapa orang. Gedenya seperti apa? Ya. Wa yastadhilluna bi qahfiha, dan bahkan mereka bisa berlindung dari teriknya matahari dengan kulitnya. Jadi kulitnya delima itu bisa buat apa? Bisa buat payung, ya, saking gedenya. Wa yubarak fir risal, dan unta-unta yang atau hewan-hewan yang punya susu atau puting-puting susu dari hewan-hewan itu diberkahi juga. Hatta innal liqhah minal ibil la takfi al-fi'am minan nas. Sampai-sampai ya susu dari satu unta itu mencukupi untuk banyak manusia. Susunya itu sudah untuk banyak orang itu cukup. Fi'ah itu ya, fi'am itu banyak. Waliqhah minal baqar la takfi al-qabilah. Dan susu dari satu sapi itu cukup untuk satu kabilah. Jadi bagian kabilah bani siapa itu cukup, ya terah siapa itu cukup untuk satu sapi, susunya cukup untuk semuanya. Waliqhah minal ghanam la takfi al-fakhidh minan nas, dan susu dari satu kambing juga mencukupi untuk beberapa keluarga. Ini saking berkahnya di zaman Nabi Isa alaihi salam, ya. Dan ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa ular itu ketika masa belum nggak berbisa. Wah, pokoknya segala hal-hal yang ajaib lah terjadi, ya. Dan dalam riwayat wawarada hadits fi hadzal nahwi katsira, dan hadis tentang hal ini banyak. Ada banyak sebenarnya, masih tadi yang saya sampaikan barusan itu sebenarnya masih ada. Cuman wal majalu la yattasi li bastiha, namun tempatnya enggak cukup untuk menjelaskan hal ini. Nanti masih ada Ya'juj dan Ma'juj, masih ada yang lain ya. Jadi dicukupkan sampai di sini untuk menunjukkan betapa makmurnya di era Nabi Isa alaihi salam. Kemudian di antara faedah berikutnya berkaitan dengan turunnya Nabi Isa adalah ya muddah baqaihi ba'da nuzulihi. Yang terakhir ya, kalau tidak salah ini yang terakhir, yaitu kapan atau berapa lama Nabi Isa setelah turun ke bumi, berapa lama beliau tinggal di bumi ketika beliau turun sampai beliau meninggal.
Ja'a fi ba'dil riwayat annahu yamkuthu sab'a sinin. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwasanya Nabi Isa tinggal kurang lebih 7 tahun. 7 tahun saja. Wa fi ba'diha arba'ina sanah. Dan dalam riwayat lain adalah 40 tahun. Ini cukup jauh ya. 7 dengan 40 tahun. Fa fi riwayatil Imami Muslim an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, dan dalam riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr yang mengatakan, Nabi SAW mengatakan, fa yab'atsullahu Isa ibn Maryam thumma yamkuthun nas sab'a sinin laisa baina itsnaini adawah. Kemudian Allah turunkan atau Allah utus Nabi Isa, kemudian manusia hidup selama 7 tahun tanpa ada permusuhan antara 2 orang. Jadi nggak ada musuhan kalau di zaman Nabi Isa turun memerintah, itu nggak ada musuhan antara 2 orang, tidak ada permusuhan. Tsumma yursilullah rihan baridah min qibalis Syam. Kemudian Allah utus satu angin yang dingin dari arah Syam. Fala yabqa ala wajhil ardi ahadun fi qalbihi mithqalun min khairin aw imanin illa qabadathu. Kemudian Allah utus angin yang dingin dari arah Syam yang mana tidak seorang pun di muka bumi ini yang punya kebaikan atau keimanan walaupun hanya sedikit, ya mungkin sebesar biji sawi atau apapun itu, yang masih punya kebaikan atau iman, kecuali angin itu akan mengambil nyawanya. Jadi ambil nyawa dengan cara yang enak gitu ya, angin dingin. Nah, kalau satu jiwa itu punya iman akan mematikan jiwa tersebut. Nah, dan jiwa tersebut mati dalam kondisi baik. Ya. Nah, sampai nanti semua jiwa yang punya iman mati, tersisalah orang-orang yang paling jelek yang akan menghadapi dahsyatnya hari kiamat. Ya. Namun yang ingin dijelaskan di sini adalah sab'a sinin, 7 tahun. Ya, dalam riwayat ini Nabi Isa turun. Dan dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud disebutkan fayamkuthu fil ardi arba'ina sanah. Maka Nabi Isa tinggal di bumi selama 40 tahun, tsumma yatawaffa. Kemudian Nabi Isa wafat, ya. Yatawaffa wa yusalli alaihil muslimun, dan kaum muslimin akan menyolatkan beliau. Wa kila hataini riwayatain sahihah. Dan kesimpulannya adalah kedua riwayat tersebut sahih semuanya. Wa hadza muskil, dan ini akan menjadi masalah kalau semuanya sahih. Gitu ya. Riwayat Muslim yang sahih, riwayat Ahmad dan Abu Dawud juga sahih. Walau yang satu menyebut 7 tahun, yang satu menyebut 40 tahun. Dan ini menjadi muskilah illa an tuhmala riwayatus sab'a sinin ala muddati iqamatihi ba'da nuzulihi wa yakunu dhalika mudhafan ila mukthihi fil ardi qabla raf'ihi ila sama'. Dan ini akan menjadi clear, ya, perbedaannya akan menjadi clear ketika kita menggabungkan dua riwayat tersebut, bahwa maksudnya adalah yang dimaksud dengan 7 tahun adalah masa ketika beliau setelah turun, jadi turun 7 tahun. Dan sisanya itu adalah masa beliau sebelum turun. yaitu 33 tahun. Ya. Wa kana umruhu idza dzaka 33 sanah 'alal masyhur. Dan sebelum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit, maka umur Nabi Isa adalah 33 tahun menurut pendapat atau menurut yang masyhur, yang populer. Nabi Isa itu diangkat Allah Subhanahu wa taala umur berapa? 33 tahun. Sehingga sudah pas, ya. Jadi riwayat yang menyebutkan 40 itu total kehidupan di bumi. Dari sebelum diangkat, yaitu 33 tahun di masa Bani Israel, kemudian diangkat ke langit, dan turun tentunya umurnya masih sama, ya 33, nah, tambah 7 tahun, jadi 40 tahun. Ya, inilah yang lebih mendekati kebenaran,
Wallahu taala a'lam bissawab. Ya. Barangkali itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan membahas peristiwa yang berikutnya, yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, atau bahasa Inggrisnya ya Gog dan Magog, gitu ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.